Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ada berita menyedihkan bagi fans Marc Marquez, Cak. Jadi teman-teman sampai tahu sendiri bahwa Marc Marquez kemarin sudah dipastikan cedera. Jadi cedera pada ligamennya, dan kita juga sudah share ke sampean bagaimana kejadian kemarin yang memang cukup memprihatinkan. Ya, sama tahu sendiri Marquez ditabrak oleh Marco Bezzecchi. Dan kemarin sebelum kita tutup tentang video yang membahas cedera Marquez, sudah bisa dikonfirmasikan oleh dokter bahwa Marquez tidak perlu operasi, Cak. Jadi hanya perlu treatment, dirasa oleh dokter itu cukup, Cak. Tapi ternyata Kang Mas, dilalah per hari ini kita dapat konfirmasi bahwa Marc Marquez terapinya gagal, Mas, ya. Dan Marc Marquez harus melakukan operasi. Ini adalah sebuah kabar yang cukup mengejutkan, ya. Apalagi teman-teman sama tahu sendiri, operasi yang dilakukan Marquez mungkin tidak bisa dibedah dengan detail. Tapi kita akan coba untuk memberikan gambaran ke semuanya. Problemnya adalah ligamen acromioclavicular. Itu ya bahasa dari medisnya, di mana Marquez memang dikatakan mengalami instability pada bagian lengannya sini, Cak. Ya, sama terus sendiri ya teman-teman semuanya. Kalau kita sedikit flashback kejadian sebelumnya, kita tahu bagaimana Marquez yang dihantam oleh Marco Bezzecchi hanya baru pembukaan lap aja, Cak. Di awal lap, di tikungan ke-7, fast corner, Marco Bezzecchi tidak mampu mengontrol motornya dan justru nabrak Marquez, Kang Mas. Pada saat Marquez posisinya rebah. Nah, di sana Kang Mas sama tahu sendiri bagaimana Marco yang akhirnya lurus saja, kelihatannya kayak disengaja bahasanya, Cak. Tapi setelah kita kulik-kulik, itu nggak disengaja. Karena memang dia cukup panik ya, teman-teman semuanya. Dia sudah berusaha untuk menghindar, tapi sudah nggak ada ruang. Dan teman-teman memang pada tikungan 7 kita sudah share ke sampean kemarin, Marco adalah best of the best di Mandalika. Very fast, dia sangat kencang. Dengan Aprilia RSGP memang very strong di sana. Terbukti Fernandez saja yang sebagai tim satelit juga tak terjamah, hampir kita katakan demikian. Dia mampu bertarung melawan tim Factory. Dan pada saat kemarin Marco memang super fast di tikungan 7 dan dia tidak menyangka bahwa kecepatannya memang luar biasa. Dan pada momen tersebutlah dia panik dan menegakkan motornya. Terjadilah yang namanya tabrakan dan Marquez terhantam keluar dari track ya dengan kondisi yang cukup memprihatinkan karena very fast. Diprediksi, Cak, kecepatan pada saat terbang kemarin jatuh itu Marquez di kisaran 200-an km per jam. Makanya ini sangat-sangat kencang dan posisi dia jatuh udah oke, teman-teman semuanya. Sebenarnya sudah oke. Jadi kalau kita perhatikan kemarin Marquez posisinya agak agak menahan dengan tangannya. Itulah yang menjadi bencana, Cak. Sebab pada kondisi lintasan Mandalika yang juga dikritik kemarin, Kang Mas. Bagaimana lintasan Mandalika pada saat masuk ke gravel itu ada gundukan. Ada dua hal yang dikritisi. Yang pertama adalah gundukan tersebut terlalu tinggi. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan aspal. Yang kedua adalah ukuran dari kerikilnya. Tapi kalau ukuran kerikil sih, Marquez sendiri nggak ada komplain mengenai ukuran daripada kerikilnya. Jadi kritikan ya adalah permukaan dari gravel yang lebih tinggi dibandingkan dengan aspal. Dan itu membuat tangan Marquez akhirnya terhantam. Dan itu terjadi yang namanya benturan sangat kuat di bagian lengannya. Dan ini membuat bagian sini, Cak, ligamennya dia retak. Ada fracture dua fracture ditemukan oleh dokter saat itu, di mana fracture-nya di bagian area sini, teman-teman semuanya, dan di bagian ligamen bawah. Jadi bahasanya, kalau bahasa dokternya adalah ligamen acromioclavicular. Itu bahasanya, Cak. Dan teman-teman, memang kalau kita lihat untuk area sini, Cak, di bagian sini ligamen, tapi di area sini, Cak, yang tulang sampai ini adalah clavicle namanya ya. Dan diprediksi kemarin memang dokter tidak menjabarkan dengan gamblang banget, tapi ada dua poin yang disebut oleh dokter saat itu dari medis dan juga dari press release ya, teman-teman, bahwa terjadi retak di bagian clavicle sini ya. Jadi clavicle bahasanya di sini tipis itu ya. Ini kan ada kalau sama raba nih. Bagian area sini tulang nih ya. Ya, sini apa sini nih ya? Area sinilah. Poin bagian tulang sini dan juga di bagian ligamen acromioclavicular. Jadi di sini, Cak. Ini ligamen nih, teman-teman semuanya. Nah, ternyata Kang Mas, dua poin ini sebelumnya dokter mengatakan akan dilakukan terapi karena menurut dokter tidak perlu dibedah. Sebab dari X-ray, dari scanning, dokter menemukan bahwa fracture-nya tidak terlalu parah. Makanya mereka atau dokter memberikan saran ataupun merekomendasikan untuk terapi saja. Udahlah, nggak usah dioperasi.
Tapi ternyata setelah 1 minggu, Kang Mas, informasi update yang kita dapatkan, cedera Marquez ini tidak getting better. Jadi ternyata tidak membaik, Cak, pada saat diterapi. Dan terjadi instability. Jadi artinya ya, pada saat digerakin sakit. Itu yang pasti, Cak. Instability berarti kan tidak ada recovery yang mumpuni. Seperti apa sih kira-kira kondisi Marquez? Seperti apa cedera Marquez? Walaupun sejauh ini memang tidak ada keterangan yang buka banget, Cak, mengenai fracture ataupun cedera Marquez ini, tapi biarkan IWB memberikan gambaran ke semuanya. Apakah yang disebut sebagai ligamen acromioclavicular? Nah, ini, Cak, wangi banget, Cak, bahasanya. Nah, ini, Cak, teman-teman semuanya, IWB sudah siapkan buat semuanya ya, biar sama dapat gambaran sebagai ya bayangan aja, Cak, walaupun kita tidak mendapatkan official dari Dorna ataupun dari MotoGP, tapi kita dari sisi teknis saja, secara medis ya, masih bukan teknis ya, secara medis kita akan coba membongkar seperti apa sih yang terjadi dan apa yang membuat Marquez harus dilakukan operasi. Nah, pertama-tama teman-teman sampean bisa lihat ini adalah posisi ataupun konstruksi kerangka kita ya, kerangka manusia nih bahasanya, Cak. Dan inilah gambaran kesamaan semuanya. 2 poin yang dari beberapa informasi. Pertama, kita sudah mendapatkan informasi tentang cedera Marquez. Yang pertama adalah di bagian ligamen ini, Cak. Ligamen itu area sini, Cak. Ini tulangnya, Kang Mas ya. Jadi disebut sebagai ligamen acromioclavicular ya. Jadi ini ligamennya berarti di bagian bottomnya, bagian bawah sini, yang diduga juga mengalami retak. Sementara ada juga informasi retak kedua adalah di bagian clavicle. Jadi bagian sini, Cak. Tapi di bagian center sini ya. Nah, retaknya halus, Kang Mas, informasinya. Tapi ternyata retak tersebut juga membuat pergerakan dari tangan tidak stabil. Jadi sakit, Mas. Instability ya. Jadi ligamen itu adalah bagian area sini. Pokoknya bagian bottom aja nih. Tapi secara spesifik yang lebih jelas adalah ligamen acromioclavicular itu di bagian area sini. Dan ini dia untuk bagian area lengan tangan ya, untuk bagian Marquez. Nah, kenapa kemarin kok bisa terjadi retak? Jadi teman-teman, ini adalah bagian lengan Marquez yang berusaha menahan badannya. Kemarin sama tahu sendiri kan posisi tangan Marquez yang menahan badannya dari aspal. Dan tangan ini awalnya oke karena di aspal, dan pada saat itu posisi badan Marquez pada kondisi terduduk ya teman-teman. Tapi Marquez menahan dengan tangan, dan inilah yang menjadi biang permasalahan, Cak. Menjadi bencana karena tangan Marquez yang menahan badan ya, itu ternyata menghantam gundukan gravel. Itu yang menjadi masalah. Dan gundukan gravel ini akhirnya memberikan semacam force atau tekanan yang sangat kuat, dan itu menghentak ya. Jadi bahasanya itu menghentak, dan hentakan tersebut mampu mendobrak di bagian area sini ligamen yang tadi, Cak ya. Jadi ligamen acro tadi bahasanya, Cak. Ini dia. Jadi di sini retak halus, dan area sini juga terkena dampaknya. Nah, itulah yang akhirnya dokter mengatakan coba diterapi dulu, jangan operasi. Itu awalnya, Cak. Dan itu akhirnya bisa kita lihat bahwa ternyata tidak berhasil, Kang Mas. Jadi ternyata terapi gagal, dan kita pun berpikir, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh dokter pada saat operasi? Nah, ini dia, Cak. Jadi ini adalah beberapa tindakan yang dilakukan pada bagian ligamen manusia. Nah, teman-teman, kita tidak tahu pasti seperti apa sih retak dari ligamen Marquez. Tapi kalau kita lihat dari beberapa opsi, teman-teman, mungkin bisa saja dokter melakukan beberapa tindakan disesuaikan dengan cederanya. Tapi masalahnya kan yang tahu dokter nih, Cak. Tapi kita bolehlah coba untuk memberikan beberapa gambaran kesampaian. Nah, pertama ini adalah di bagian atasnya, Cak, yang kita sebut sebagai ini, Cak, clavicle ini, Cak. Clavicle ini bukan lagi retak yang bagian ini. Ini adalah gambaran referensi aja ya, Kang Mas ya, bukan punya Marquez ini. Tapi gambaran clavicle yang kita sebut. Ya, Marquez ini tidak patah seperti ini, tapi dia retak. Kalau patah seperti ini, memang akan dilakukan yang namanya pencangkokan titanium di area sini. Jadi dibor, teman-teman semuanya, dibuka. Jadi untuk disambung di sini, Cak. Jadi akan dibor seperti ini. Akan ada titanium yang dipasang di sini, Cak. Nah, tapi kita nggak tahu apakah retak tersebut juga memaksa dokter memasang ini, kita belum tahu. Tapi kalau bahasanya adalah menstabilkan, artinya kan ada pergerakan, Cak, di area sini, Cak. Maka bisa saja dokter melakukan hal yang sama dengan yang ada di gambar ini, yakni memperkuat dengan titanium sehingga retaknya bisa recovery. Jadi harus diperkuat lah, dan itu dibor
dengan beberapa baut yang mungkin nggak seperti inilah Kang Mas. Ini kan patah nih soalnya yang ini, tapi Marquez hanya retak. Nah, untuk ligamennya Kang Mas, jadi klavikulnya benar-benar lepas daripada ligamennya seperti ini. Nah, jadi betul-betul dia menganga nih bahasanya, Cak. Kalau ini kan enggak nih. Kalau seperti ini maka juga tetap diperlukan namanya penguatan dengan titanium yang panjang seperti ini, tapi akan dibelokkan ke bagian area sini, diikat gitu ya, sampai ke bawah sini. Tapi kita rasa nggak seperti inilah ya, terlalu ekstrim Marquez, karena memang bahasanya kemarin adalah retak saja, fracture, bukan patah ya. Jadi kalau kita rasa nggak ada seperti inilah ya, nggak mungkin seperti ini, tapi possibility untuk dicangkokkan titanium itu terbuka. Sekali lagi, ini adalah gambaran teman-teman semuanya yang belum tentu benar, Cak. Karena kita juga nggak tahu seperti apa problem atau cedera Marquez, karena sejauh ini kita juga nggak mendapatkan gambar real cedera Marquez dari MotoGP kayak dari media manapun, tapi hanya disebutkan sebagai ligamen bermasalah dan harus dioperasi. Nah, itu Cak ya gambaran bersama semuanya. Sekarang kita ingin tahu apa sih pernyataan yang terbaru dari Ducati, dan teman-teman, operasi sudah dijalankan ya. Operasi tersebut dilakukan di sebuah rumah sakit ya bernama Rumah Sakit Rubber International, itu di Madrid, Spanyol, dan kabarnya operasi tersebut sukses. Berikut kata dari Ducati, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh dokter per hari ini, dan ini kata Ducati. Setelah pemeriksaan cedera tulang belikat kanannya, Marc Marquez telah menjalani operasi di Rumah Sakit Rubber International di Madrid, Spanyol. Tim medis yang memeriksanya 7 hari sebelumnya menemukan bahwa fracture coracoid dan kerusakan ligamen tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang memadai setelah seminggu dimobilisasi. Oleh karena itu, mengingat resiko yang ada, diputuskan untuk melanjutkan dengan operasi bedah untuk memperbaiki ligamen acromioclavicular. Operasi berlangsung sukses. Marc Marquez akan melanjutkan proses pemulihannya di rumah dan perkembangannya akan menentukan waktu kembalinya ia ke kompetisi balap. Ya, jadi memang dipastikan operasi sukses Kang Mas ya. Akan tetapi kembalinya Marquez di tahun ini, musim ini memang diragukan dengan operasi tersebut. Apakah nanti Marquez akan kembali di Australia sama Sepang? Pasti hilang ya. Dipastikan nggak akan turun race, akan rehat. Tapi apakah bisa nanti turun di Valencia? Itu yang memang masih menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Sebab target Marquez adalah recovery full. Marquez targetnya sudah juara dunia tahun ini, clear mission. Jadi dia hanya fokus bagaimana supaya comeback next year secepatnya ya. Jadi pada kondisi yang fit 100%. Itu target Marquez teman-teman semuanya. Jadi itulah yang saat ini bisa IBB share bersampean ya. Jadi akhir kata teman-teman, memang race is race ya. Racing adalah racing yang resikonya memang cukup tinggi. Cuman IBB sendiri juga sampai sekarang masih berpikir keras, Cak. Kenapa sih Marquez di Mandalika selalu saja apes dan apes, Cak? Saya melihat bagaimana Marquez di Mandalika. Yang pertama, dia harus high side pada saat di Honda. Crash berkali-kali, sampai akhirnya dia mengundurkan diri karena ternyata diplopia. Penglihatannya ganda, Cak. Dia ngelihat objek itu double, Kang Mas. Dan itu terjadi pada saat dia di Honda dan di Mandalika pula. Nah, kemudian Marquez juga kembali di Ducati dengan kondisi yang motornya luar biasa saat itu. Ibaratnya ya dari Honda dengan Ducati yang memang bagus dibandingkan dengan para kompetitornya saat itu. Tapi Marquez ternyata juga mengalami problem dengan mesinnya, Cak. Meleduk, Kang Mas. Mesinnya meleduk. Ya, meledak. Sampai mogok lah. Dan kemarin ternyata Marquez justru ditabrak. Ibu nggak tahu ya apakah Marquez mungkin sebelum race di Mandalika harus stay dulu di Lombok, ya. Harus menikmati makanan Lombok supaya menyatu dengan alam Lombok. Tapi yang pasti memang ini adalah extraordinary untuk seorang Marquez mendapatkan problem atau bencana bertubi-tubi di Mandalika. Ya, hopefully Marquez cepat recovery. Kita juga kangen lah ya, Cak, dengan aksi Marquez yang tentunya bakal seru kalau melihat Marquez, sebab sama tahu sendiri ya, Marquez kalau fight seru banget, dan Marquez ingin menikmati rest of race di tahun ini. Itu kata Marquez kemarin. Makanya ternyata dilalah kok pakai acara seperti ini ya. Oke, teman-teman, itu Cak update kebenaran semuanya. Dan yang terbaru juga, Tardozi mengkritik keras Marco Bezzecchi. Dan sejauh ini juga kita belum mendapatkan konfirmasi dari Film Stewart apakah Marco Bezzecchi akan dijatuhi hukuman. Yang pasti seharusnya hukumannya cukup berat ya.
karena rumornya memang Marco Bezzecchi akan dijatuhi hukuman long lap penalti double, ya, jadi double long lap penalti. Itu rumornya, walaupun sejauh ini belum ada pengumuman, tapi itu yang kita dapatkan. Oke, teman-teman, kita akan lihat seperti apa nantinya, dan WP ingin share kesampaian bagaimana Tabruzzi mengkritik keras Marco Bezzecchi, tapi kita akan share nanti pada video terpisah karena terlalu panjang. Dan semoga saja teman-teman doakan saja Marquez getting better, Cak, ya. Jadi kita berharap Marquez membaik, karena kita tahu bahwa cedera tulang itu sudah menjadi makanan Marquez, yang artinya dengan usia yang makin tambah ya kita cukup khawatir ya dengan tulangnya ini semakin banyak tulah yang tulang patah, yang protol, yang ini humerusnya problem. Aduh, sekarang ligamennya kita juga prihatin Kang Mas ya. Oke Cak, jadi sampai berdoa semoga Marquez cepat sembuh, recovery. Jadi per hari ini memang sudah operasi, dan monggo Cak, Saman coba diskusikan tentang ini. Dan apakah sama setuju Marco hanya dijatuhi double long lap penalti? Sama pengen nggak sih kalau seandainya Marquez yang nabrak Marco Bezzecchi, kayak apa kira-kira? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.